Halo, Pace Bene, masih demi culpa. Mumpung lagi rame, saya gunakan kesempatan ini untuk promosi panggilan atau sekedar bercerita. Masih tentang Ustadz yang bercerita bahwa dia seorang mualaf, mantan pastor dan S3 Vatikan. Atau S2 Vatikan yang ijazahnya dicuri atau bagaimana dan dia diancam untuk dibunuh. Saya mau jelaskan, saya 14 tahun di seminari, belum tamat-tamat Bapak, belum tamat. Sejauh ku tahu belum pernah ku tinggal kelas. Memang tidak pintar kalilah, tapi belum tinggal kelas, masih normal ini 14 tahun dan belum selesai sampai sekarang. Iya, bagaimana prosesnya? Saya dulu di seminari menengah, namanya Kristus Sacerdos. Itu sama dengan seminari Garum itu, levelnya. Saya tidak tahu apakah di situ 3 tahun atau 4 tahun. Kami SMA itu 4 tahun. Seminari menengah, Kristus Sacerdos namanya. Kalau ada yang tertarik ke sana, mau jadi ikut sekolah pastor, boleh juga. Laki-laki, Katolik, dan ya masuk ke sana untuk sebagai calon pastor. 4 tahun saya di sana, saya masuk tahun 2000 4 tahun di sana, lalu saya melanjut ke postulan namanya, masuk ke level ke kelompok ordo, kelompok kongregasi, tarekat. Kalau saya tidak salah di beberapa video atau pernyataan pernah didengar, kalau salah bisa dikoreksi bahwa Ustadz ini Bangun Samudra pernah masuk kongregasi misi. Saya OFM Cup namanya, promo juga ini namanya OFM Cup, Ordo Fratrum Minorum Cappuccinorum, cappuccino, yang bajunya warna coklat. Biasa aku pakai. Kalau mau lihat bentuk bajunya, lihat video lain di channel ini. Lalu saya masuk postulat, postulat. Lalu setelah itu saya masuk novisiat, postulat 1 tahun, sudah 5 tahun ya, 4 tahun seminari menengah, 1 tahun di postulat, lalu novisiat 1 tahun, sudah 6 tahun. Lalu setelah novisiat tamat dari sana, saya gaul perdana karena saya anggota sebuah ordo OFM Cup itu. Lalu 4 tahun saya studi filsafat, tidak pernah tinggal kelas. Syukurlah. 4 tahun di situ, artinya tambah 6 sudah 10 tahun. 10 tahun tidak ada kelas akselerasi, tidak ada. Sejauh ku tahu belum ada karena pintar dia lebih cepat sekolahnya, tidak. Karena proses itu jauh lebih berharga. Begitu ku dengar. Maka tidak ada akselerasi, sepintar apapun, kamu harus tetap bangun pagi dan tidur di malam hari dengan jadwal yang sudah ada, begitu terus sesuai dengan skema yang sudah diatur, sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Sudah 10 tahun. Setelah saya tamat, katanya saya itu sarjana filsafat, tapi tak pernah kupakai, kami pun tak pernah wisuda, tak ada toga-togaan, tak ada seremoni untuk itu. Lalu 1 tahun kemudian saya pergi ke lapangan, disuruh bekerja, diminta bekerja di lapangan. Setelah itu 1 tahun selesai, 11 tahun, saya masuk tahun kedua di lapangan, lebih banyak waktunya di rumah. Ya, belanja untuk mencuci piring, merawat taman, meskipun tidak pandai juga saya merawat taman, tapi merawat taman juga. Beli logistik kebutuhan sehari-hari, pembukuan di rumah, menjamin bahwa ada makanan di rumah. 1 tahun, sudah 12 tahun. Lalu tahun ke-13, masuk tahun ke-13 saya masuk ke namanya kaul kekal. Belum apa-apa, belum ada urusan menjadi pastor di sini, belum. Nah, 1 tahun di situ. Lalu di tingkat 5. Setelah kaul kekal, saya masuk kuliah tingkat 5, tingkat 6. Saya ambil 2 tahun lagi. Setara pos S1 lah, setelah S1-nya. Master degree, tetapi jarang dipakai istilah itu. Karena ada istilah yang lebih umum dipakai, yaitu pos S1. Ini mengambil teologinya.
di ordo kami biasanya diambil tetap di kampung-kampung, kami belajar di kampung-kampung, tidak sampai ke Vatikan. Terlalu jauh juga ya. Ada juga ke sana dan tidak di Vatikan. Di Roma katanya, aku pun belum pernah ke sana. Lalu 2 tahun, saya sekarang di tahun terakhir, tahun ke-14 sekarang ini. Belum tamat. Nah, nanti setelah 2 tahun itu apakah langsung ditahbis? Tidak. Masih ada sekitar 1-2 tahun lagi. Itu pun kalau normal. Bisa lebih lama lagi. Artinya bisa sampai 15-16 tahun dalam keadaan normal. Dalam Ordo Kapusin, ordo saya. Jadi ini sekalian promo. Mudah-mudahan banyak yang tonton video ini. Itu dia. Jadi kalau pun saya tidak mau membicara lebih banyak tentang Ustadz Bangun Samudra, hanya menunggangi momen ini untuk berbagi kisah, bukan kisah saya persisnya, tetapi perjalanan panggilan yang ditempuh untuk menjadi seorang pastor. Sejauh ku tahu tidak ada kelas akselerasi karena pintar, bahkan karena baik sekalipun, kalau kamu rajin berdoa, tidak dengan sendirinya kamu bisa lebih cepat menjadi pastor. Ku harap begitulah dulu video ini, sudah 6 menit, cukuplah menjelaskan sesuatu. Jadi seandainya aku keluar tahun ini, sudah 14 tahun, kalau 1 tahun sudah bisa seperti Bapak itu, apakah akan cerah masa depanku kalau saya keluar setelah tahun ke-14? Saya tidak tahu. Semoga lancar. Ini hanya sekedar berbagi informasi. Semoga berguna. Dan saya tidak permisi kepada siapapun membuat video ini. Kalau nanti ternyata ada perintah untuk menghapus video ini karena dirasa tidak perlu, malah mengganggu, akan kulakukan demikian. Hanya sekalian memberi promosi bahwa ada panggilan semacam ini, bahwa ada sekolah yang namanya SMA Seminari Kristus Sacerdos tempatku. Ada banyak seminari lain di Indonesia. Lalu ada kuliahnya filsafat, S1-nya, S2-nya teologi, dan antara teologi dan filsafat ada praktik di lapangan. Ya, istilah itu dipakai, praktik, meskipun ada istilah lain sesuai dengan kebiasaan setempat atau kebiasaan dari kongregasi atau ordo. Kurasa itulah dulu. Kalau ada yang tertarik silahkan masuk ke dalam. Sekali lagi, dia harus laki-laki berniat menjadi pastor, dan kalau tidak berniat menjadi pastor pun bisa. Kalau mau menjadi bruder, laikus, seorang awam yang hidup dalam lembaga hidup bakti, bisa juga masuk studi di dalam. Awam pun bisa. Tapi lapangan pekerjaan untuk jenis pendidikan ini sepertinya sangat terbatas. Maka kalau orientasi kita nanti untuk mendapatkan pekerjaan, sepertinya bidang kuliah ini kurang mendukung. Sepertinya, dugaan saya saja. Meskipun banyak juga teman-teman saya dulu yang keluar akhirnya menjadi pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara di bidang departemen agama atau keguruan pendidikan agama sejenisnya. Semoga video ini membantu, bukan klarifikasi, karena apakah itu cukup clear untuk kita soal status Ustadz Bangun Samudra. Publik akhirnya bisa menilai. Sekali lagi, saya buat video ini hanya sebagai batu loncatan, peristiwa ini sebagai batu loncatan untukku, untuk membagi cerita tentang proses perjalanan yang ditempuh oleh seseorang yang ingin menjadi pastor. Ada langkah yang lebih cepat barangkali kalau dia di diosesan, berbeda dengan di bidang kongregasi atau tarekat. Kalau bagaimana prosesnya sampai ke Roma untuk kuliah, itu bukan inisiatif sendiri dari si pastor. Oh, saya mau kuliah, oke, saya akan tanggung biaya sendiri. Sejauh saya tahu bukan begitu, tetapi diatur oleh ordinaris wilayahnya, apakah oleh uskup diosesan atau oleh
provinsial atau pimpinan religius di mana seorang pastor ini bernaung. Oke, kami lihat kamu berbakat, kami akan kuliahkan. Apakah ke Roma, apakah ke Jerman, atau ke universitas-universitas pontifikal lainnya. Universitas pontifikal, universitas yang bernaung di bawah kepausan, boleh dikatakan begitu, di mana tenaga pengajarnya dan materi ajarnya harus di bawah pengawasan dari kepausan sendiri. Maka ada kongregasi khusus dari kepausan yang mengatur pendidikan ini. Maka di universitas-universitas pontifikal, para tenaga pengajar harus memiliki nigil obstat dari pihak kepausan bahwa ya pendidik ini memiliki lisensi untuk mengajar di universitas pontifikal dan mendidik para calon imam. Nah, itu dia. Maka tidak inisiatif sendiri, bukan karena cerdasnya banyak orang yang pintar tidak dikuliahkan. Bagaimana, dari mana kebijakan memilih siapa untuk studi, itu kebijakan dari ordinaris wilayah atau pimpinan religius. Semoga informasi ini berguna. Barangkali kesempatan lain saya akan buat video dengan format yang lain, tetapi materinya tetap tentang ini. Pace bene.